Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, sepasang kekasih terekam CCTV saat membobol jok sepeda motor di wilayah hukum Polres Tuban. Keduanya tak berkutik saat polisi meringkus dan menunjukkan rekaman CCTV. Sebagai barang bukti, petugas menyita ponsel hasil curian. Pasangan kekasih Jody Setiawan, usia 24 tahun, warga Blora, Jawa Tengah, dan Agustin Indah Puspitasari, usia 23 tahun, warga Lamongan, Jawa Timur, keduanya terekam CCTV saat membobol jok sepeda motor di halaman parkir Gor Rangga Anuraga, Kecamatan Kota Tuban. Dari hasil penyelidikan, pasangan kekasih ini mengaku mencuri barang yang ditinggalkan seperti dompet dan ponsel oleh pemiliknya di jok sepeda motor saat diparkir. Pelaku awalnya mengintai korbannya dari kejauhan saat ada target. Kedua pelaku kemudian berbagi peran. Ada yang mengawasi lokasi dan menjadi eksekutor. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel yang belum sempat dijual. Ya, jadi para pelaku ini merupakan pacar, melaksanakan aksinya bareng dengan modus mereka mencari motor dengan cara menjebol jok sehingga mengambil barang-barang dari korban. Adapun hasil pengembangan sementara ada 7 TKP di GOR. Melakukan penangkapan terhadap tersangka. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak meletakkan atau menaruh barang berharga di jok motor saat berada di parkiran. Sapari Wijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, tak hanya merendam puluhan rumah, banjir luapan Sungai Tugusari di Kecamatan Bangsal Sari, Jember menghanyutkan ratusan ekor ayam berikut kandangnya. Derasnya terjangan air juga menghanyutkan ribuan ikan lele siap panen. Bangunan kandang ayam milik Abdul Rahman, warga desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari, Jember ini nyaris rata dengan tanah. Kandang berukuran 17 meter kali 10 meter ini kini hanya tersisa puing setelah dihantam banjir luapan Sungai Tugusari. Tak hanya menghanyutkan bangunan kandang, sekitar 275 ekor ayam petelur juga hanyut terbawa air. Banjir juga turut menyapu kolam berisi 5.000 ikan lele yang dibangun di bawah kandang. Akibatnya Abdul Rahman rugi ratusan juta rupiah. Selain menyapu ratusan ekor ayam dan ribuan ekor lele, data dari pemerintah desa setempat menyebutkan banjir luapan Sungai Tugusari juga mengakibatkan rumah longsor di Dusun Andong Sari, Desa Tugusari. Beruntung pemiliknya selamat meski sempat terseret banjir. Kandang ayam telur itu sepanjang 17 meter kali 10 meter. Kali 10 meter. Jadi ayamnya kurang lebih sekitar 275 ayam, termasuk baru ini masih diperkirakan mendapati 5 bulanan. Masih baru bertelur, tapi yang namanya ayam habis ludes, yang namanya ayam dengan kandangnya termasuk. Habis di bawah itu air banjir. Besar sekali itu. Banjir luapan Sungai Tugusari terjadi akibat hujan deras di kawasan hulu sungai, yakni di lereng pegunungan Argopuro. Banjir juga sempat merendam puluhan rumah di Desa Sukorjo, Bangsal Sari, namun ketinggian air berangsur surut. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, cegah penularan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Mojokerto mengintensifkan vaksinasi. Sebanyak 3.500 vaksin sapi digelontorkan selama bulan Januari 2025. Akibat penularan PMK, para peternak sapi kini banyak yang merugi hingga puluhan juta rupiah. Vaksinasi ke ternak sapi Kendar dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan di Mojokerto. Tak hanya di pasar hewan, petugas juga mendatangi kandang-kandang sapi milik warga untuk memberikan vaksin. Salah satunya di kandang ternak Desa Segunung, Kecamatan Dranggu. Meski sapi di sini tidak terjangkit PMK, namun sebagai antisipasi petugas tetap memberikan vaksin kepada ternak sapi. Salah satu peternak mengaku jika dirinya mengalami kerugian hingga puluhan juta sejak mewabahnya PMK karena harga jual sapi yang murah
Dari 5 ekor sapi yang diternak, 4 ekor diantaranya terjangkit PMK. Dinas Pertanian dan Peternakan setempat menggelontorkan sebanyak 3.500 dosis vaksin yang disebar di 18 kecamatan di Mojokerto selama bulan Januari 2025. Hari ini kita sudah melaksanakan vaksinasi PMK sebanyak 31 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Vaksinasi PMK ini bertujuan untuk meningkatkan imunitas agar ternak tidak tertular oleh penyakit mulut dan kuku. Untuk dosis sampai dengan Januari kita mempunyai target 3.500 dosis yang harus sudah diaplikasikan kepada ternak rentan PMK, yaitu terutama adalah ternak sapi, khususnya sapi potong. Salah satu peternak menyambut baik langkah yang diambil oleh Dinas Pertanian dan Peternakan ini. Pasalnya meski di kandangnya tidak ada penularan PMK, namun tetap diberikan vaksin untuk menambah antibodi pada hewan sapinya. Dulunya kan 5, kena PMK itu 4. 4 kenapa Pak? Kena PMK. Terus sekarang gimana Pak yang 4 itu? Ya nggak ada. Dijual? Iya dijual. Karena disembelih? Nggak dijual kan apa tuh? Biasanya kalau harga 18 itu terjual 3.000-an. Kerugian sampean berapa? Itu sekitar 40 juta lah. Iya. Data dari Disperta Kabupaten Mojokerto hingga pertengahan bulan Januari 2025 ini, ada 357 ekor sapi di Kabupaten Mojokerto yang terjangkit PMK. 305 sapi dinyatakan sembuh, sementara 52 ekor sapi mati. Selain pemberian vaksin dan vitamin, peternak juga diimbau untuk selalu menjaga kebersihan kandang dan segera melapor ke petugas Dinas Pertanian jika mendapati sapi yang terindikasi terjangkit PMK. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Menjelang tahun baru Imlek, pemain barongsai cilik di Jember giat berlatih. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.